Pemirsa, inilah sosok Laura Wendari, wanita yang seminggu ini mengundang teka-teki menyangkut status dirinya. Pertama kali namanya muncul saat bintang sinetron Ibra Azari digiring polisi karena tertangkap memiliki 15 gram syabu-syabu, 380 butir ekstasi, dan 8,5 gram kokain Kamis 20 Februari lalu. Secara kebetulan ketika ditangkap, Ibra sedang berada di rumah kos Laura di Wisma Raja Wali Pancoran, Jakarta Selatan. Memang sudah sejak setahun lalu. Ya kalau dia nggak maju duluan ya kita mah soalnya kitanya udah tua, dikenain kita pikir kita udah ada umur, dibiarin kita ngalah sama yang mudaan nggak apa-apa. Menurut Mponori, memang banyak hal yang berubah dari Malih Tongtong terhadap dirinya. Waktu dia belum ngetop kayak sekarang, masih kan dia kan bisa masang batu. Ini tembok nih, catur tuh boleh dia masang dulu di sini. Tapi sekarang dikarenain dia udah ngetop ya masalah gitu-gituan ya udah nggak dikerjain, malah dia nguliin orang duit ada. Lalu sebenarnya hubungan yang seperti apa yang diharapkan dari Malih Tongtong? Kita satu perjuangan, lagi kita juga udah tua, juga kita udah ada umur. Maksud saya mah bukan pengen dihargain, bukan sama yang mudaan. Ya maksud kita mah, maksud saya nih sama-sama aja. Umpamanya ada acara gitu, ya diajaklah saya. Kemarin saya ada acara, bisa ngajak dia gitu. Menurut Malih, perasaan yang dirasakan oleh Mpok Nori terhadap dirinya tidak benar. Sampai saat ini ia tetap menganggap hubungannya dengan Mpok Nori sebagai teman. Kalau saya jelasnya kepada siapapun, sesama Betawi, pokoknya intinya sesama seniman Indonesia, jangan sampai punya musuh. Karena bagaimanapun kita bakal ketemu lagi, apakah itu di panggung, apakah di sinetron, apakah di lawak, itu aja satu. Seperti yang dikatakan Mpok Nori bahwa sebelum menjadi artis lenong terkenal, Malih adalah seorang kuli bangunan. Bagaimana tentang hal itu? Tuh bukan di rumah Bu Nori aja ya, saya masih zaman kuli bangunan, belum terjun ke seniman gitu ya. Di rumah Pak Haji Nasir, Pak Haji Thohir, saya pernah bangun. Emang saya yang bikin rumahnya itu. Pertama kali terjun ke dunia lenong Betawi, Malih bergabung dengan grup lenong Sinar Jaya pimpinan Haji Thohir bersama Mpok Nori. Setelah itu Malih pindah ke lenong pimpinan Haji Bokir. Dari sana Malih kemudian merambah layar lebar dengan tampil dalam film Pepesan Kosong, garapan Ali Shahab yang membuat namanya menjadi terkenal. Ya kayaknya untuk saya gitu ya, kalau orang bilang saya ini sekarang udah tenar, tapi untuk pribadi saya itu enggak juga lah. Memang saya hidupnya di masyarakat, ya kita ke masyarakat gitu. Yang tadi saya bilang kalau misalnya saya gitu punya lenong gitu ya, kebetulan ada orang manggil, ya kita memang anggota kita ya kita rangkul lah. Nah sambil mendidik. Lalu benarkah setelah terkenal Malih tidak mau lagi bertegur sapa dengan Mpok Nori? Kalau soal misalnya nggak ditegur itu ya nggak usah dimasalahin lah. Barangkali kita kagak lihat gitu ya kan bisa saja. Ya namanya di panggung banyak yang nonton. Ya sekarang begini, saya nggak negor, apa salahnya dia negor ke saya? Itu kan sama aja. Kalau saya nggak negor, kebetulan dia negor saya nggak nyaut, berarti itu saya marah. Loh, yang jelas saya nggak negor ya, dia nggak negor ya udahlah kita mainnya sama-sama aja lah. Saya kira itu nggak dipersoalin gitu. Laura Wendari, itulah wanita yang selama sepekan terakhir ini membuat penasaran media massa. Ketika Ibra Azari ditangkap oleh polisi dalam kasus narkoba pekan lalu, Laura disebut-sebut sebagai anak tiri Wakil Presiden Hamzahas dari pernikahannya dengan seorang wanita bernama Soraya. Namun hal itu telah dibantah keras oleh Hamzahas maupun Soraya. Laura Wendari sama sekali tidak mempunyai hubungan darah dengan Soraya. Tapi kontroversi seputar keterlibatan Laura Wendari dalam kasus ini tetap menjadi teka-teki tersendiri. Lalu siapakah sebenarnya Laura Wendari itu? Kita simak saja liputannya berikut ini. Pemirsa, inilah sosok Laura Wendari, wanita yang seminggu ini mengundang teka-teki menyangkut status dirinya. Pertama kali namanya muncul saat bintang sinetron Ibra Azari digiring polisi karena tertangkap memiliki 15 gram syabu-syabu, 380 butir ekstasi, dan 8,5 gram kokain Kamis 20 Februari lalu. Secara kebetulan ketika ditangkap, Ibra sedang berada di rumah kos Laura di Wisma Raja Wali Pancoran, Jakarta Selatan. Memang sudah sejak setahun lalu, Ibra dan Laura resmi pacaran. Bahkan tahun ini rencananya mereka akan menikah. Yang mencolok dari kasus penangkapan sepasang kekasih ini bukanlah hubungan cinta antara Laura dan Ibra Azari, tapi lebih pada status Laura dalam penangkapan itu yang diisukan sebagai anak wakil presiden Hamzahas. Hal ini tentu saja mengejutkan.
Sayangnya di hari penangkapan, Laura tidak berhasil dikonfirmasi karena keburu dilepas oleh pihak polisi. Dalam penangkapan itu Laura dinyatakan tidak terkait dengan Ibra Azari yang kedapatan tangan memiliki narkoba. Sehingga setelah dimintai keterangan, Laura pun dilepas. Cepatnya polisi melepas Laura nyaris membuat wartawan yang mengejar berita itu yakin kalau Laura memang anak pejabat penting negara ini. Apalagi ketika itu ada kesan polisi menutup-nutupi keterkaitan Laura dalam kasus itu. Wartawan pun mendapat keterangan yang berbeda tentang keberadaan Laura di rumah kosnya di Wisma Rajawali itu. Semula dikatakan saat polisi menangkap Ibra, Laura ada bersama Ibra saat itu. Bahkan saat ditangkap, Laura dalam kondisi di bawah pengaruh narkoba. Tapi 3 hari kemudian polisi mengatakan kalau Laura baru datang 10 menit ke tempat kosnya setelah Ibra digerebek polisi. Begitu pula ketika hari Selasa lalu Laura datang ke Polda dan memberi keterangan pers, ia memberi pernyataan yang sama dengan pihak polisi. Merasa tercoreng dengan tuduhan itu, akhirnya Hamzahas memberikan klarifikasinya kepada pers kalau ia tidak memiliki anak bernama Laura. Hal yang sama juga dilakukan istri ketiga Hamzahas, Soraya. Ia mengadakan jumpa pers di rumahnya di Cinere pada hari Minggu pekan lalu. Pernyataannya juga sama dengan Hamzahas. Ia tidak mempunyai anak bernama Laura. Anak perempuannya bernama Azizah. Tindakan Soraya dengan mengadakan konferensi persnya untuk media terbatas itu kian memancing teka-teki siapa Laura sebenarnya. Karena ketika Laura diisukan sebagai anak Hamzahas, nama Soraya sama sekali tidak dikait-kaitkan. Itu sebabnya banyak yang menduga kalau dalam kasus ini Soraya curi start untuk mendapat pengakuan publik kalau dirinya adalah memang istri Hamzahas yang ketiga. Terlepas dari hal itu semua, teka-teki tentang siapa sebenarnya Laura itu makin mencuat. Akhirnya dengan sikap terbuka, Laura melayani wawancara setiap media yang ingin mendapat penuturan langsung darinya tentang siapa sebenarnya dirinya. Dan kepada Cek dari Cek, Laura menjelaskan siapa sebenarnya orang tuanya. Nama orang tua saya udah saya pernah sebutkan juga ya. Ada ibu saya Elmistati, nama papa saya Nur Muhammad. Saya 7 bersaudara ya, dari saya anak kelima. Saya keluarga besar. Papa dulu sempat aktif di pemerintahan juga ya, di HIPMI, terus sempat di Golkar. Dalam arti ada stepnya ya, ada masanya. Dalam arti dulu saya sempat papa saya sempat di HIPMI, masuk ke BKKBN, terus di Kosgoro mungkin ada masuk ke pemerintahan. Dalam arti saya dulu masih kecil sih ya, jadi nggak tahu secara detail mengenai. Yang pasti sempat di Seknek ya, terus sempat aktif di Golkar, tapi nggak nerusin ke DPR itu nggak ada gitu. Papa saya lebih memilih situasi kerja di wira swasta. Mama ibu rumah tangga saja. Jika memang begitu, bagaimana bisa secara tiba-tiba ia disebut-sebut sebagai anak wakil presiden Hamzahas? Saya juga kaget ya. Pada awalnya saya lihat, loh kok saya bisa dikait-kaitkan dengan anaknya Hamzahas gitu kan. Saya pertama kali lihat pas saya keesokan harinya setelah diperiksa ya, hari Sabtu gitu ya, berita tentang saya santer sekali. Saya juga wah, anak Hamzahas enak juga nih mah, saya ngomong kayak begitu kan. Awalnya saya pikir itu suatu hal yang cuma sekedar rumor, wartawan yang cuma sesaat gitu ya. Tapi pada kelamaan saya lihat besokan minggunya lebih parah lagi, ingin mengetahui keberadaan saya sebenarnya gitu loh. Saya juga sekeluarga menjadi pusing akan hal ini gitu loh ya. Terus saya bilang ke keluarga saya, lebih baik ini diklarifikasi lebih lanjut gitu loh. Dan mama saya setuju, orang tua saya setuju. Kamu juga harus bicara ke semua, ke publik kalau kamu memang tidak benar apa yang dibilang seperti yang diberitakan oleh misalnya berbagai media gitu ya, sama berbagai TV. Terkait nama Laura dengan wakil presiden Hamzahas, karena kabarnya Laura dan Ibra berteman dekat dengan salah satu putra Hamzahas bernama Irfan. Kebetulan memang saat itu aku sama Ibra memang pernah kenal ya sama salah satu anak dari keluarganya Hamzahas ya, cuma sekedar teman begitu aja kok. Pemirsa, untuk mengungkap siapa sebenarnya Laura, Cek dan Dicek sempat mendatangi rumah orang tua Laura di Jalan Nanas, Utan Kayu, Jakarta Timur. Tapi di rumah itu Cek dan Dicek hanya ditemui oleh pembantu rumah tangganya saja. Tanpa membuka pintu pagar, pembantunya mengatakan kalau orang tua Laura tidak ada di rumah. Mereka sedang pergi ke Bogor karena saat ini tengah membangun rumah baru di kawasan Jawa Barat itu. Padahal sehari sebelumnya, Laura mengundang Cek dan Dicek untuk datang ke rumahnya guna bertemu dengan keluarga besarnya termasuk kedua orang tuanya. Tapi sepertinya orang tua Laura tidak berpikiran sama dengan anaknya itu. Sehingga ketika Cek dan Dicek datang ke rumahnya, mereka tidak bisa ditemui. Terkait dengan masalah ini, sejumlah artis yang tergabung dalam Persatuan Artis Sinetron Indonesia atau PARSI yang dipimpin oleh artis Anwar Fuadi
hari Selasa kemarin bertemu dengan Wakil Presiden Hamzahas di istananya. Mereka menyatakan keprihatinan mereka atas kasus Laura yang disebut-sebut sebagai anak Hamzahas. Tentang hal kunjungan itu, Anwar Fuadi membeberkan keterangannya seusai bertemu Wakil Presiden Hamzahas. Mau mengucapkan turut prihatin terhadap fitnah-fitnah yang telah